Lanjut kembali untuk yang bagian kedua dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kita pakai contoh yang ada di bagian pemantapan itu. Nah, sini ya. Oke, contoh. Nah, yang ada di pemantapan itu kita bahas bersama ya. Jadi ada 36x kuadrat ditambah 36x dikurangi 7 sama dengan 0 ya, tentunya langsung yang bawah ya. Oke, jadi untuk menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna ini, nah jadi langkahnya adalah yang pertama kita harus buat ya di x kuadratnya ini menjadi 1. Oke, jadi bagaimana caranya supaya x kuadrat jadi 1? Ya tentu saja kita bagi dengan 36 ya. Jadi semua persamaan ini, kita bagi dengan 36 atau kalikan dengan 1/36. Nah, sama aja artinya ya. Nah, supaya kalian tidak bingung ya mempelajarinya, nah dan juga bisa mengikuti dengan apa yang tertulis di bagian pemantapan. Nah, kita gunakan kalikan dengan 1/36 kedua ruas. Nah, yang pertama kedua ruas kita kalikan dengan 1/36. Oke, di sini jadi 36x kuadrat ditambah 36x kemudian dikurangi 7 sama dengan 0. Oke. Nah, seperti itu soalnya ya. Sekarang kedua ruas kita kalikan dengan 1/36 berarti ya 36x kuadrat ditambah 36x dikurangi 7. Nah, ini kita kalikan dengan 1/36 sama dengan, nah kalau ruas ini kita kalikan dengan 1/36, ruas kanan juga harus kita kalikan dengan ya 1/36. Wajib ya, kalau ini kalian bagi 1, ini juga harus bagi 1. Kalau ini kalian kali 2, ini harus kali 2, harus sama-sama ya. Jadi dia itu seimbang supaya nilainya tidak berubah. Jadi seperti itu. Nah, sekarang baru kita kalikan dia. 36x kuadrat kali 1/36 berapa? Iya, berarti kan coret-coret. Nah, kan gitu kan? Berarti masih lagi x kuadratnya kali 1 ya tetap jadinya x kuadrat. Ini juga gitu. 36x kali 1/36. Nah, sama ya, coret. Ya, coret kan bisa ya. Masih tinggal x kali 1 ya sudah pasti x. Ya, positif. Nah, sekarang 7. Nah, 7-nya gimana? 7 nggak bisa kita coret-coret ya kan. Nah, sehingga ini menjadi ya negatif 7 kali 1 ya per 36 ya. 7 kali 1 ya 7 ya. Per ya 36. Ya, ini negatif. Nah, sudah kita dapatkan di ruas kiri. Sekarang ruas kanan 0 kali 1/36 ya sudah pasti dia 0. Perkalian 0 ya, diingat. Jangan sampai itu yang lupa. Oke. Nah, sekarang kalian sudah menemukan ya di A-nya sudah sama dengan 1. Karena sudah sama dengan 1, sekarang baru kita gunakan kuadrat sempurnanya. Jadi sekarang kedua ruas ya. Pertama-tama kita harus di sini yang ada variabel, di sini yang tanpa variabel atau yang konstan saja di ruas kanan. Nah, sehingga kita biarkan yang ada variabel di ruas sebelah kiri. Sehingga di situ tetap ya x kuadrat ditambah x. Nah, karena ini tidak mengandung variabel, karena ini konstantanya ya. Jadi kita rubah ke sebelah kanan sehingga di sini menjadi 0 ya, dari min pindah dia jadi plus 7/36. Nah, sehingga x kuadrat ditambah x sama dengan 7/36. Oke. Nah, sekarang baru kita gunakan kuadrat sempurnanya dengan mengalikan kedua ruas setengah ya, atau kuadrat dari setengah A-nya. A-nya berapa? 1. Nah, A-nya kan di sini 1 ya. Di taruh sini ya. A-nya kan sama dengan 1. Nah, berarti kalau dia setengah dari A-nya berapa? Ya, berarti kan setengah kali 1. Berarti setengah kali 1 berapa? Ya, sudah pasti setengah. Ya, kali 1 sudah pasti setengah. Oke. Sehingga jadi
ruas kiri X kuadrat ditambah X ya. Kemudian ini ya kita tambahkan ya. Sorry tadi Mister bilang kali ya, kita tambahkan dengan setengah ya, jadi kuadrat dari setengah A-nya. Ini kan setengah jadinya ya, tapi kita kuadratkan sama dengan ini juga ya. Kalau di sini kita jumlahkan dengan setengah pangkat 2, di sini juga harus kita jumlahkan dengan setengah pangkat 2, sehingga di sini menjadi 7/36 ditambah ya setengah ya pangkat 2. Oke. Ya, paham sampai situ ya? Oke, paham. Karena sudah paham, nah baru sekarang kita lanjut. Lanjutnya jadinya kita kalikan dulu ya, sehingga di sini ya X kuadrat ya ditambah X ya, kemudian ditambah ya setengah pangkat 2, berarti kan setengah kali setengah, ada 1/2, kalau 1/2 sama dengan 1/4. Nah ini juga gitu, sama dengan 7/36, berarti ditambah ya 1/2, kalau 1/2 1/4. Nah ingat itu ya. Oke, sampai situ masih paham ya. Nah sekarang kita faktorkan ruas sebelah kiri ini ya. Kita faktorkan menjadi, nah bagaimana? Nah, jadi begini ya. Kita cari faktornya ya. Dua bilangan lagi ya, faktor dari 1/4 ya. Jika kita kalikan hasilnya 1/4, jika kita tambahkan hasilnya adalah ya di sini 1 ya. Nah, sehingga faktornya menjadi berapa anak-anak? Ya. Berarti kan X ya ditambah, nah setengah kali setengah kan dia 1/4, maka faktornya adalah setengah. Oke, setengah ya kan, setengah tambah setengah ya pasti 1. Oke ya. Nah sekarang berarti kan faktornya sama ya, di X ditambah setengah, jadi ada 2 faktornya sama. Kalau di sini sekarang kita faktorkan atau bagaimana ya, kita jumlahkan ya, karena di sini penjumlahan ya. Jadi kalau kita jumlahkan, kita samakan penyebut. Jadinya berapa penyebutnya? Iya. Ya, ini per 36 bisa ya. Nah, ini kali 9 kan bisa jadi 36. Maka kita sama penyebutnya menjadi 36. Berarti per 36 ditambah per 36. Nah, gitu ya. Nah, sekarang 36. Nah, yang depan nih 36 kali berapa sama dengan 36 ya, kali 1. Berarti 7-nya juga kali 1. Sekarang 4 kali berapa sama dengan 36, berarti kali 9, maka satunya juga kali 9, 1 kali 9 ya 9. Nah sehingga jadinya seperti itu ya. Ini karena dia sama, maka kita jadikan dia kalikan ya. Kalikan dia berarti dia jadi kuadrat, kan gitu ya. Nah, X tambah setengah, maka dia pangkat kuadrat. Nanti itu, ini kita gabung. Maka 7 ditambah 9 per 36. Nah kan kalau penyebutnya sudah sama, tinggal ditulis 1 kali. Nah dari situlah datangnya aduan nilai ini, oke, yang ada di penjelasan di buku. Nah sekarang kita lanjutkan anak-anak menjadi X ditambah setengah pangkat 2 sama dengan, nah ini kita hitung 7 tambah 9 berapa? 7 tambah 9 iya 16/36. Oke. Nah, kita sekarang hilangkan apa namanya? Kuadratnya ini ya, pangkat 2-nya. Itu caranya bagaimana? Ya, kita akarkan ya. Jadi kalau ini hilang ya, kalau ini kita hilangkan pangkat 2-nya, maka ini jadi akar. Nah, lawan dari pangkat kan dia akar yang kemarin itu ya. Sehingga X ditambah 1/2 sama dengan ya akar dari 16/36. Nah, begitu ya. Sehingga X ditambah setengah sama dengan berapa anak-anak? Ya, akar dari 16 berapa? Nah, itu pertama. Akar dari 16 4 kan. Dan akar dari 36 ya 6. Harus ingat itu ya. Nah, jadi kalau akar itu kemarin kita membicarakan yang positif saja kan. Nah, akar itu kan sebenarnya dia bisa saja negatif ya. Ketika negatif 4 misalnya ya, dan kali dengan negatif 4 itu sama dengan 16 ya.
kemudian 4 kali 4, ya ini kan positif itu sama dengan 16 juga, sehingga dia memiliki kemungkinan dua nilai di sini, bisa nilai positif dan juga bisa nilai negatif. Nah, dari situ datangnya positif negatif. Nah, sehingga sekarang kita sudah bisa menentukan ya X1 dan juga X2-nya. Nah, bagaimana? Nah, kita lanjutkan di sampingnya sini ya. Oke, yang pertama X1. Nah, untuk menentukan X1 berarti X ditambah 1/2 sama dengan, nah, kita gunakan positifnya dulu. Nah, berarti dia 4/6. Nah, gitu jadinya ya. Nah, sehingga X saja sama dengan 4/6, yaitu dikurangi. Nah, kan dia dari positif setengahnya pindah ruas jadi negatif, kurangi setengah, sehingga X saja sama dengan, nah berapa anak-anak? Samakan penyebut jadi 6, ya, per 6 ya. 6 kali berapa? 6 kali 1 berarti 4 juga kali 1 sama dengan 4 ya, dikurangi 2 kali berapa sama dengan 6? 2 kali 3 berarti 1 juga harus kita kalikan dengan 3, kali ini 3, sehingga X1 sama dengan 4 dikurangi 3, ya 6. 4 kurangi 3 1. Nanti X1 nya adalah 1/6. Oke, sudah jumpa X1. Sekarang X2 nya sini saja. X2 nya berarti sekarang kita gunakan yang negatif untuk mencari X2, sehingga X ditambah 1/2 sama dengan, ya berarti dia negatif kan gitu ya, 4/6 ya anak-anak ya, sehingga X saja sama dengan negatif 4/6 ya, dari positif nah juga jadi negatif 1/2, sehingga X saja sama dengan, iya. Oke, samakan penyebut lagi. Nah, sama ya, karena nilainya sama ya. Nah, maka di sini jadinya per 30, kok 30, nah, per 6 ya. Sehingga di sini 6 kali berapa? Kali 1 berarti negatif 4. Tetap ya, negatif 4. Ya, 2 kali 3 berarti 1 kali ya negatif 3. Sehingga X2 sama dengan ya negatif 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 7/6 ya. Sehingga HP hitungan penyelesaiannya adalah X1, X2 1/6 dan negatif 7/6. Oke, paham? Bisa? Ya, semoga. Semangat!